Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dituduh menculik anak seorang nenek di Kabupaten Cianjur, dianiaya 2 orang pria hingga alami luka lebam di wajahnya. Akibatkan puluhan siswa keracunan, hasil uji laboratorium temukan bakteri berbahaya pada makanan bergizi gratis di Cianjur. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan tidak ada persyaratan vasektomi bagi kepala keluarga penerima bansos. Ya, dari hasil uji laboratorium sampel makanan bergizi gratis dan sampel muntahan pelajar serta keterangan beberapa saksi, petugas Satreskrim Polres Cianjur memastikan penyebab keracunan puluhan pelajar usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis berasal dari bakteri berbahaya yang terkandung pada makanan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur memastikan penyebab puluhan pelajar mengalami gejala keracunan pasca menyantap makanan bergizi gratis berasal dari bakteri berbahaya yang terkandung dalam makanan. Kepastian tersebut didapat setelah hasil uji laboratorium sampel makanan, tempat makanan, dan sampel muntahan para korban oleh Labkesda Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat diperoleh pihak kepolisian. Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan bakteri berbahaya dalam bawang goreng. Meski penyebab keracunan telah ditemukan, namun polisi belum menetapkan apakah dalam kasus keracunan akibat makanan bergizi gratis ini mengandung unsur pidana. Petugas masih akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Sementara hingga hari Selasa, Satuan Reserse Kriminal Polres Cianjur telah meminta keterangan 32 orang saksi. Jadi hasil lab dari Labkesda Kabupaten Cianjur dan Labkesda Provinsi sudah kami terima. Ini sedang kami dalami juga. Kita sudah melakukan pemeriksaan juga terhadap pegawai yang melakukan pemeriksaan. Jadi memang seperti yang disampaikan ada beberapa bakteri yang ditemukan di tempat dan sisa makanan dan muntahan korban seperti itu. Ada salah satu bawang goreng di situ yang mengandung bakteri, dan ini masih kita dalami. Ada tambahan yang diperiksa? Hah? Ada tambahan yang diperiksa? Tambahan yang diperiksa ada dokter, kemarin kita lakukan pemeriksaan, jadi sampai dengan saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan 32 orang dalam peristiwa ini. Tanggal 21 April lalu, RSUD Sayang Cianjur kedatangan lebih dari 30 orang pelajar yang mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, pusing, dan diare setelah menyantap makanan bergizi gratis yang disediakan di sekolah mereka. Beberapa orang sempat dirawat, sedang pelajar lainnya menjalani rawat jalan. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Isak tangis orang tua mewarnai pengiriman 30 orang siswa SMP di Cianjur untuk mengikuti penguatan pendidikan karakter di Barak Batalion Infanteri Raider 300. Meski sempat menuai pro kontra, program penguatan pendidikan karakter bagi murid sekolah yang dinilai bermasalah bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi tetap berjalan. Selasa lalu 30 orang siswa SMP masuk ke Barak Batalion Infanteri Raider 300 Cianjur. Tangis haru orang tua mewarnai pelepasan anak mereka untuk mengikuti pendidikan selama 2 minggu ke depan. Anak-anak yang kemarin mungkin sudah terjaring ya di permasalahan seperti tawuran, ya, mabuk-mabukan, lalu bolos sekolah, mereka melawan orang tua. Itu diserahkan oleh orang tuanya kepada kami, dan kita harapkan dengan penguatan karakter ini mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Ini 30 orang. 30 orang. Di Gemlang berapa lama? 2 minggu di sini, tapi programnya 6 bulan kita ada pemantauannya. Kalau masih melakukan?
Digembleng lagi. Digembleng lagi, masuk Iya, lagi barak. Masuk lagi barak. Waktunya lebih lama atau tetap 2 minggu juga nanti yang gelombang keduanya? Sampai menjadi pribadi yang kita harapkan. Pemkab Cianjur memastikan bahwa semua anak yang mengikuti program penguatan pendidikan karakter di Barak TNI tidak bakal ketinggalan pelajaran. Guru mereka akan datang untuk memberikan mata pelajaran setiap hari di Barak. Termasuk juga ada tim psikolog tiap hari, ada 3 orang standby. Kita juga kerjasama dengan KPAI dan juga di sini ada MUI, termasuk BNN. Kita ingin komprehensif dan juga disesuaikan dengan kearifan lokal Kabupaten Cianjur. Selama 2 pekan banyak sekali sebetulnya ya, ada kegiatan fisik agar mereka sehat secara fisik, lalu juga pelajaran sekolah tetap berjalan ya di sini. Pelajaran sekolahnya didatangkan gurunya ke sini, ya. Lalu juga pendidikan bela negara, ya, peningkatan nasionalisme, lalu juga disiplin mereka. Pendidikan karakter yang diberikan selain dirancang untuk mendisiplinkan anak, juga dilakukan dengan pendampingan psikolog yang akan mencari tahu sebab dari masalah yang dihadapi satu persatu anak, sehingga bisa didapatkan solusi yang baik agar anak lepas dari masalahnya tersebut. Disiplin, pengetahuan secara militer, bukan berarti pelajarannya militer, tetapi disiplin militernya kita sudah susun sedemikian rupa dan kita pilih juga pembina-pembina atau pembimbingnya yang mana dia bisa masuk bukan hanya dari luar tetapi lebih ke arah adik-adik kita satu persatu kita bisa tahu latar belakang dan lain sebagainya. Hari ini jadwalnya memang kita akan dalami oleh psikolog tentunya terkait dengan latar belakang, kenapa, sehingga bukan mereka sebagai objek, tetapi kita juga lihat lebih komprehensif apakah lingkungan, ya, latar belakang keluarga, sekolah dan lain sebagainya. Nanti kita akan dalami satu-satu oleh psikolog yang akan standby tiap harinya datang dan akan melakukan assessment. Program penguatan karakter untuk siswa tingkat SMP dilakukan di kabupaten kota masing-masing, sedang untuk tingkat SMA dilakukan di tingkat provinsi dengan melibatkan lintas instansi yang terkait dengan pendidikan dan anak. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat menganggarkan 6 miliar rupiah untuk program penguatan karakter bagi siswa yang dinilai bermasalah di barak militer. Biaya tersebut diambil dari pergeseran anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyatakan pemerintah provinsi telah mengalokasikan cadangan anggaran untuk program penguatan karakter bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi di sejumlah barak militer yang ada di wilayah Jawa Barat menggunakan anggaran Dinas Pendidikan. Rencananya jumlah anggaran program ini di tahun 2025 mencapai 6 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan akomodasi siswa SMP dan SMA peserta program penguatan karakter seperti biaya pembuatan seragam, makanan dan minuman, serta honor pelatih. Seluruhnya dikelola oleh penyelenggara program. Yang teknis-teknis saya tanganin waktu awal, tapi karena jumlahnya semakin besar, maka alokasi anggarannya ada di Dinas Pendidikan, ya kan? Dinas Pendidikan itu nanti uangnya itu diserahkan ke penyelenggara, ya kan? Kita tidak mengelola. Itu apa aja Pak? Itu udah mulai dari pergeseran sekarang Pak? Udah. Nah kemudian ya komponennya kan ada seragam, ada makan, ada minum, kan seperti itu komponennya. Terus kemudian honorarium pelatih. Itu tidak terlalu besar atau emang cukup banyak yang daftar atau gimana Pak? Iya kan, karena itu kan cadangan segitu kan digunakannya sekarang baru berapa kan kita belum tahu ya. Tapi itu dicadangkan untuk menangani apabila ada lonjakan yang sangat besar. Tapi kalau nanti diukur per siswanya berapa sih nilainya per hari kali sekian hari. Dalam 5 hari terakhir, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerima ratusan siswa bermasalah yang akan menjalani pelatihan penguatan karakter di sejumlah barak TNI di Jawa Barat. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta Provinsi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.
Ya, lontaran rencana kebijakan mewajibkan kepala keluarga penerima bansos menjalani vasektomi oleh Gubernur Jawa Barat dipatahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan tak ada syarat penerima bansos harus menjalani vasektomi sebab syarat itu dinilai melanggar hak asasi manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Kota Bogor Senin lalu. Wacana yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat tentang kewajiban menjalani vasektomi bagi kepala keluarga penerima bantuan sosial, bansos, menurut Muhaimin tidak boleh dilakukan. Vasektomi hanya bisa dilakukan secara sukarela karena hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia. Selain tidak menyetujui wacana tersebut, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat menegaskan syarat penerima bantuan sosial atau bansos adalah warga negara yang tidak mampu dan tidak akan ada persyaratan lainnya. Tidak ada satupun yang boleh memaksakan vasektomi. Vasektomi bagian dari hak asasi manusia. Karena itu tidak ada aturan satupun yang mensyaratkan bansos itu tertentu seperti vasektomi. Vasektomi itu kerelaan. Karena itu mari kita lakukan penyadaran pentingnya keluarga berencana, pentingnya merencanakan jumlah anak yang baik. Tapi kepada yang berhak menerima, Presiden sudah memerintahkan tidak boleh ada yang berhak menerima tidak mendapatkan bantuan. Jadi syaratnya ya memang tidak mampu aja ya Bu? Yes, jadi semua rakyat Indonesia yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan. Sebelumnya, wacana Gubernur Jawa Barat tentang vasektomi bagi penerima bansos ini juga ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI Jawa Barat. Karena sejak tahun 1979 lalu, MUI telah mengeluarkan fatwa haram bagi vasektomi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.